Puji Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada sampai hari ini. Haleluya.
syukur kami pada pagi hari ini. Musim akan selalu berganti, tetapi kasih Tuhan tetap abadi buat saudara dan saya pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Kami yakin Tuhan memberkati kami pagi hari ini. Yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidup.
siang. Tidak ada siap. Terima kasih saja Tuhan. bersukacita pada hari ini karena Tuhan selalu menjaga kita sekalipun di dalam menghadapi masalah-masalah yang sukar, tetapi ada sukacita dari surga sehingga kami dari Glemor dapat ada pada siang hari ini. Dengan ini kami atas nama atau dari Glemor karena banyak yang belum ada, yang ibu-ibu yang tidak hadir. Tapi saya bersyukur sekalipun mereka tidak hadir, tapi mereka tetap berdoa juga buat ibadah kita. Dan dengan ini ucapan syukur kami dari Glemor kepada Ibu Nes. Selamat ulang tahun, panjang umur, begitu besar kasih Tuhan yang Tuhan telah berikan. Dan juga ucapan syukur kami dari Glemor. Tuhan telah berkati. Tuhan telah berkati rumah tangga Mes, begitu terlebih di dalam telah selesai dengan kuliahnya. Dan sekarang tentu kalau kita dapat katakan dan mengucap syukur, sekarang Ibu Mes sudah jadi PDT. Puji Tuhan, haleluya, Tuhan berkati. Inilah menjadi ucapan syukur kami dari kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memberkati dan Ibu Mes telah membimbing kami Glemor
sampai saat ini karena kasih Tuhan. Dan sekarang puji Tuhan sudah bertambah lagi nama di depan dari Ibu Mes. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Amin. Kasih setiamu yang tak beriku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Setiap alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati. Yang mau diberkati Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Katakan kasih setiamu yang tak bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan kami mau diberkati Tuhan. Diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Kita dari kelompok 1 mengucapkan selamat ulang tahun buat ibu kita pendeta Charlotte Mays Sumendak Ganda Tresna. Sekarang ada satu yang dari Amsal. Istri yang cakep, siapakah yang akan mendapatkan dia lebih berharga daripada permata? Amin.
Hati suami percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suami dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari domba-domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia memberi sebuah ladang yang diingininya dan hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Dan ia tahu bahwa pendapatnya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jari memegang pelintang. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju atau seisi rumahnya, karena seluruh rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian lenan, menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depannya. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakan. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suami memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semuanya. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Kami persembahkan ini karena ini lagunya Indonesia. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa
Haleluya. Puji Tuhan, kita siang ini berbahagia sekali karena ketua koordinator kita Ibu Mes Menda berulang tahun kemarin. Jadi kita semua aktivis sangat bersuka cita pada siang ini. Luar biasa ya, Tuhan sudah menyertai Ibu Mes dengan pimpinannya, kasihnya, kemurahannya selalu menyertai kehidupan Ibu Mes dalam pelayanan, dalam studinya, sudah selesai predikatnya, sudah jadi PDT. Oh enggak, tadi Ibu STH. Oke, coming sarjana teologi. Puji Tuhan. Tuhan memberkati nanti Ibu Mes dalam terus ke depannya menjalani wadah ini eklesia yang sudah berpuluhan tahun, dan untuk itu kami mengucapkan dari PA kelompok 2 selamat ulang tahun Ibu Mes yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati Ibu Mes dan keluarga. Karena nanti mau khotbah, jadi kita kasih enggak usah ayat ya Pak Pendeta. Ya Filipi 4 ayat 1 pujian yang kita akan naikkan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Dari Eklesia 3 mau mengucapkan
banyak selamat bagi Ibu Meis dengan sudah selesai studinya sebagai STH, MTH, banyak banget sih, ya, dan MTH itu yang benar. Memang anak Tuhan itu selalu apa yang dia berbuat pasti berhasil karena dia percaya kepada Tuhan, dia berserah kepada Tuhan. Maka untuk ini, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Ibu Meis, wish you all the best. Kami mau persembahkan lagu ini untuk Ibu Meis. Untuk bukan saya. Bersamamu Tuhan, itu hidupku, harapan di kamu, tiada
seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus. Engkau baik seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus. Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Ku tetap setia melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Firman Tuhan siang hari ini akan disampaikan Pendeta Pitein Maniani, Master Teologia dari Manokwari, Papua Barat. Saya persilakan dengan kasih Kristus. Ya Allah, ya Aba, hati kami melimpah dengan syukur bagi-Mu ya Tuhan. Kami sudah mempersembahkan setiap pujian dan penyembahan kami kepada-Mu yang menjadi suatu persembahan yang hidup lagi kudus di hadapan Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan yang duduk di atas puji-pujian orang-orang benar Tuhan. Kami percaya bahwa setiap pujian penyembahan kami kepada Tuhan telah menyenangkan hati Tuhan. Dan tibalah saatnya kami akan mau dibenahi melalui kebenaran firman-Mu. Kami akan mau diisi melalui setiap benih firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman itu yang dapat dan menolong kehidupan kami, membawa kami untuk tetap ada di dalam kebenaran Allah. Kuduskan kehidupan kami, layakkan kami untuk menikmati janji-Mu melalui setiap kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar. Kuduskan kehidupan hamba-Mu, urapi hamba-Mu, dan Tuhan katakan apa yang Tuhan katakan bagi kami melalui setiap keberkatan firman-Mu yang keluar dari mulut hamba-Mu ya Tuhan. Karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Haleluya. Amin. Nama saya yang diberikan oleh kedua orang tua, Pitein Maniani. Saya menjadi gembala jemaat di Manokwari, di Gereja Pentakosta di Indonesia, GPDI. Ya, saya rindu
persekutuan eklesia ini satu waktu bisa mengunjungi kami di Papua Barat, secara khusus di Manokwari. Ya, doakan biar saya akan jadi tuan rumah di sana nanti apabila ada pelayanan ke sana. Ya, puji Tuhan. Kita buka dalam suratan Roma, Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma, pasal yang ke-12. Saya rindu kita baca mulai dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-21. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Puji Tuhan. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan yang saya bacakan bagi kita. Yang saat ini menjadi fokus bagi kita itu terdapat, saya ambil dari ayat yang ke-12 saja. Di sana saya baca sekali lagi, katakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya, puji Tuhan. Saya bawa ada dua topik yang saya akan sampaikan kepada kita. Topik yang pertama yaitu tentang kesabaran. Topik yang pertama tentang kesabaran. Kesabaran adalah salah satu kunci kesuksesan. Amin. Kesabaran adalah salah satu kunci kesuksesan. Dan topik yang kedua, belajar memahami waktu Tuhan. Nah, saya akan masuk dalam topik yang pertama, yaitu kesabaran adalah salah satu kunci kesuksesan. Menjadi orang yang sabar, bisa tidak? Menjadi orang yang sabar, bisa tidak ya? Ini menjadi pertanyaan. Amin. Menjadi pertanyaan bagi kita sebagai gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang hari-hari ini ada di dalam bendang Tuhan melayani pekerjaannya, dan teristimewa sebagai hamba-hamba Tuhan. Nah, pasti bisa, dan kita akan katakan pasti bisa. Amin. Sebagai anak-anak Tuhan dan juga sebagai hamba Tuhan, kita harus optimis dan berkata pasti bisa. Sabar dalam menghadapi berbagai hal yang akan terjadi. Harus kita akui bahwa kesabaran adalah salah satu karakter yang dapat menunjang kesuksesan seseorang. Amin. Tapi tidak mudah untuk dimiliki bagi semua orang Kristen. Karena memiliki kesabaran itu wajib hukumnya.
Memiliki kesabaran itu wajib hukumnya karena apa? Kesabaran adalah bagian dari buah-buah roh. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Suratan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia pasal yang ke-5. Kalau kita baca di sana, mulai dari ayat yang ke-22 dan seterusnya. Sabar itu pasti kita memiliki bahwa itu kasih, kemurahan, dan lain sebagainya. Dan itu harus kita miliki karena kesabaran itu sebuah kekuatan. Bahkan kekuatannya melebihi seorang pahlawan dan orang yang merebut kota. Sebagaimana dikatakan melalui hikmat Salomo dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-32. Ibaratnya tanaman, kesabaran itu harus dirawat dan dipupuk setiap saat supaya tidak dapat tumbuh dengan subur, dan pada saatnya dia akan berbuah menjadi lebat. Amin. Orang yang sabar itu pasti sukses. Bila kita perhatikan orang-orang yang sukses ternyata adalah orang-orang yang memiliki kesabaran. Orang yang memiliki kesabaran itu pasti dia akan mengalami kesuksesan. Tanpa kesabaran sulit untuk meraih kesuksesan. Amin. Karena tanpa kita sabar pasti kita tidak akan sukses. Tapi orang yang sabar pasti akan mengalami kesuksesan. Karena kesuksesan, banyak orang yang ingin berhasil dan sukses, tapi tidak mau sabar dan tekun. Maunya sukses secara cepat atau secara instan saja. Tidak mau menderita. Kesabaran adalah kunci keberhasilan. Cobalah bertanya kepada orang-orang yang sukses di sekitar kita. Mereka meraih kesuksesan itu pernah sabar atau tidak? Mereka meraih kesuksesan itu sabar enggak? Pasti dia akan menjawab, saya selalu sabar dalam menghadapi berbagai tantangan. Amin. Dan pasti dia akan meraih kesuksesan itu. Nah, ini akan menjadi kunci bagi kita. Karena mereka pasti akan mengakui bahwa tidak ada keberhasilan tanpa kesabaran. Karena keberhasilan itu tidak dapat secara kebetulan, melainkan melalui proses tahap demi tahap, serta direncanakan dengan penuh kesabaran untuk meraih sebuah kesuksesan itu. Kesabaran membuat orang memandang jauh ke depan. Kita harus sabar karena kesabaran menolong kita dari hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Kalau kita hidup sabar, apapun tantangannya, pasti kita akan mampu dan sanggup untuk menghadapinya. Karena kesabaran menolong kita untuk tidak terlibat dalam sebuah masalah dengan orang lain seperti tertulis. Karena sama seperti dikatakan oleh hikmat Salomo 15 ayat yang ke-18 di sana dikatakan, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Amin. Orang yang sabar pasti dia akan memadamkan perbantahan. Karena kesabaran menolong kita tetap kuat dalam menghadapi segala masalah dan tantangan yang ada. Dalam pelayanan pemberitaan Injil, Paulus pun juga harus banyak mengalami ujian dan penderitaan. Tetapi dia tetap sabar menjalaninya. Sebagaimana dikatakan dalam 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-6, di sana dia katakan, jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kami juga. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita sengsara yang sama seperti yang kami derita juga. Begitu pula juga dengan memperoleh jawaban doa, dibutuhkan kesabaran untuk menunggu, karena waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Amin. Seringkali dalam doa-doa kita berpikir berdoa langsung Tuhan jawab. Saya baca dalam buku yang ditulis oleh Dr. Paul Jurjo tentang hal doa.
dia katakan doa itu merupakan bagian proses dari Tuhan bagi kita. Di saat kita berdoa, mungkin kita menginginkan sesuatu yang kita ingin peroleh. Tapi toh lama, mungkin Tuhan belum menjawab doa kita. Hal ini yang seringkali mengakibatkan banyak anak-anak Tuhan mulai berpaling dan tidak lagi setia kepada Tuhan karena kurang sabar. Haleluya. Tapi saya percaya hari ini saya berdiri di hadapan orang-orang tua, orang-orang hebat yang saya hadapi saat ini adalah orang-orang yang sabar. Puji Tuhan. Saya tadi berduduk di situ, hati saya penuh dengan sukacita karena saya lihat orang-orang sabar, orang-orang hebat yang memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita. Walaupun di usia, ya tadi yang kelompok pertama tadi worship leader katakan apa namanya tadi? Lamor. Berarti lanjut umur ya. Puji Tuhan. Bukan lansia ya, tapi sama juga. Haleluya. Lanjut usia, lanjut umur. Dan juga kelompok yang pertama, kedua, ketiga penuh dengan sukacita karena adalah orang-orang sabar. Ya, puji Tuhan. Karena kita sabar menanti waktu Tuhan. Keberhasilan tidak dapat dengan instan, butuh proses yang panjang bagi setiap orang yang mau sabar kepada Tuhan. Maka kita belajar memahami waktu Tuhan. Amin. Nah, untuk itu bagian yang kedua, kita belajar memahami waktu Tuhan. Saya baca bagi kita dalam kitab Nubuatan Nabi Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-26. Tapi saya bawa satu ayat saja menjadi nanti ayat yang ke-18 sampai 26 itu Bapak Ibu akan baca sendiri. Tapi saya bawa menjadi ayat pokok bagi kita di ayat 18. Saya baca sekalian, dikatakan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Kita adalah orang-orang yang sabar mau menanti-nantikan waktu Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Masalah yang dialami oleh manusia bisa berasal dari dalam ataupun disebabkan oleh pihak-pihak dari luar. Dari dalam yaitu karena kesalahan yang diperbuatnya, sebagaimana dikatakan dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat yang ke-14. Sedangkan dari luar adalah karena perlakuan atau perbuatan jahat orang lain. Dalam kondisi seperti itu, semua orang pasti mengharapkan adanya jalan keluar sesegera mungkin. Di tengah keterbatasan dan ketidakberdayaan kita, sangat menantikan uluran tangan Tuhan bagi setiap kita yang membutuhkan pertolongan. Pada saat kita menantikan pertolongan dari Tuhan, ini timbul masalah lain, yaitu berkenan dengan sikap hati kita yang cenderung tidak sabar menunggu waktu Tuhan. Ini seringkali terjadi bagi anak-anak Tuhan yang tidak memiliki kesabaran. Tapi saya percaya persekutuan eklesia saat ini adalah orang-orang yang tetap sabar untuk menanti waktu Tuhan. Amin. Nah, untuk itu kita adalah orang yang tetap sabar. Dalam masa menunggu ini kita seringkali lemah dan putus asa karena kita merasa bosan dan tidak lagi sabar ketika kita melihat kenyataan masih belum seperti yang diharapkan. Tetapi saya percaya kemudian kita mendesak Tuhan dan cenderung memaksa Dia untuk segera menolong menurut cara dan waktu kita yang saat ini kita inginkan. Tapi saya percaya kita yang ada di tempat ini tidak sedemikian. Amin. Kita adalah orang-orang yang tetap mau sabar menanti waktu Tuhan. Seorang yang dewasa rohani seharusnya tidak bersikap demikian, melainkan belajar tetap sabar dan terus bertekun menanti-nantikan Tuhan, karena ia sangat percaya bahwa Tuhan memiliki waktu tersendiri. Amin. Orang yang tetap percaya, dia percaya bahwa Tuhan punya waktu tersendiri bagi kehidupannya secara pribadi, keluarga, dan juga
dalam kehidupannya kepada Tuhan. Dan karena Tuhan mempunyai rancangan yang terbaik, maka itu kita belajarlah dari Saul yang karena ketidaksabarannya menunggu waktu Tuhan harus menanggung akibat yang sangat fatal, yaitu dia ditolak menjadi raja. Sebagaimana dikatakan dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14 di sana dikatakan, berkatalah Samuel, sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Begitupun juga Rasul Paulus, dia menasihati dan dia katakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sebagaimana dikatakan itu kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi, dalam suratan Filipi pasal yang keempat ayat yang keempat. Nasihat untuk bersukacita senantiasa dalam Tuhan mengindikasikan bahwa dalam segala keadaan kita harus mampu menjaga hati untuk tidak menjadi takut dan khawatir tentang apapun yang akan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Sebagaimana perkataan Yesus dalam ajaran yang pertama kali di atas bukit, dia berkhotbah dan dia katakan dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 dan seterusnya. Di sana kalau kita baca, dia katakan bahwa mengapa kamu khawatir tentang hal makan, minum, dan pakai. Dia mengalihkan pandangan umat-umat Tuhan pada saat itu dan murid-muridnya, dan dikatakan kepada mereka, kamu lihat ke sana, burung yang berterbangan dari satu dahan ke dahan yang lain, berterbangan dari satu pohon ke pohon yang lain, dan bertengkar dari satu dahan ke dahan yang lain. Dia tidak punya lumbung untuk dapat menabur, menyimpan makanannya, tetapi Tuhan pelihara dia. Dan dia mengalihkan pandangan mereka lagi dan dikatakan, kamu melihat ke padang, kemegahan Salomo sekalipun di atas taktanya, tapi tidak semegah sekuntum bunga yang Tuhan hiasi dengan begitu rupa, yang walaupun hari di bawah waktu pagi dia berkembang, tapi dia akan lisut dan layu pada waktu petang. Tuhan memeliharanya. Dan dia katakan, kenapa kamu harus khawatir tentang hal makan, minum, dan pakai. Dan ayat yang ke-27 di sana dia katakan bahwa siapa di antara kita yang karena kekhawatiran dia menambah sehasta saja bagi jalan hidupnya. Saya percaya kita semua akan diberkati Tuhan. Dan dia katakan, dia menjaminkan mereka, dan dia katakan kepada mereka di ayat yang ke-32 di sana dia katakan bahwa apa yang dicari, dikehendaki oleh kita, itu boleh dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tapi saudara dan saya itu disediakan oleh Tuhan. Ayat yang ke-33 di sana dia katakan, ada kata awal yang pertama. Itu dia berkata, tetapi. Di situ ada kata tetapi. Kata tetapi itu merupakan sebuah pertanyaan kepada kita. Dan dia katakan pada saat itu bagi mereka, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Semua itu apa? Entah itu, pertama yang kita harus minta itu kekuatan, kesehatan. Kalau hari ini kita masih tetap sehat, kuat, di tengah-tengah situasi pandemi hari ini, COVID-19 yang sudah mungkin berakhir, dan ada muncul wabah baru lagi, virus yang dinamakan, ya, virus apa itu, Omicron. Ini semua pakai bahasa Latin, bahasa Yunani. Ya ini, saya pikir, wah ini nama-nama penyakit ini, ya, tapi itu adalah kegenapan firman. Sementara itu terjadi, tapi kita kembali kepada firman Tuhan, sebagaimana dia syairkan oleh Mazmur dalam Mazmur 91. Itu boleh terjadi kepada mereka yang tidak mengenal Tuhan. Tapi saudara dan saya, walaupun 1.000 rebah di sisi kita, 10.000 rebah di sebelah kanan kita sebagai anak-anak Tuhan tetap menonton dan melihatnya, karena kita dipelihara oleh Tuhan. Amin. Kita adalah orang-orang yang sabar dan terus mau menanti waktunya Tuhan. Dan kita lihat di sana Paulus berkata,
Ya, nasihat untuk bersukacita senantiasa dalam Tuhan mengindikasikan bahwa dalam segala keadaan dan situasi apapun kita tetap mampu untuk menjaga dan kita tidak pernah khawatir. Kita perlu belajar untuk menantikan waktu Tuhan. Walaupun keadaan serasa tidak ada harapan dan terlambat seperti yang dialami oleh Lazarus dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-44 itu. Nanti Bapak Ibu Saudara akan baca. Dan karena kita adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan, pasti tidak akan dipermalukan. Sebagaimana Pemazmur 25 ayat yang ketiga. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati dan selamat ulang tahun untuk Ibu. Karena kasih Tuhan itu sungguh telah terbukti. Saya nyanyikan pujian ini dengan bahasa daerah dari Serui dan saya akan terjemahkan ke bahasa Indonesia. Ini pujian biasa. Amis pamunye tamaran kodawe aro apa kau agwaje amis pamunye tamaran kodawe inomine so amis subunawe amis pamunye tamaran kodawe aroro apakah agwaje amis pamunye tamaran kodawe idomine so amis subunawe Tuga Sane sonarimbe ami Sare tuga sare tuga Ignomire so ami subunawe kasih aku sungguh telah terbukti amin kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku kasih seperti kasihmu kasih Allahku sungguh tak terbukti ketika Dia serahkan anaknya kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku ada kasih seperti kasihmu Tuga Sone sonarimbe ami Sore tuga sare tuga selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah saya sampaikan. Dan mari saya jemput semua bangkit berdiri. Kita lakukan itu pujian waktu Tuhan, itu yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, terima kasih Tuhan. Ku
pasti yang terbaik. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saat ini saya sebagai hamba Tuhan sudah selesai berbicara kalau menyampaikan isi hati Tuhan bagi kita. Tapi saya percaya kita adalah orang-orang yang tetap sabar untuk menghadapi situasi kondisi hari-hari ini. Apapun itu kondisi yang sementara terjadi secara mengglobal di dunia dan di bangsa kita saat ini, hal itu terjadi. Tapi kita adalah orang-orang yang tetap sabar dalam menghadapi situasi dan kondisi demikian, karena kita tahu bahwa waktu Tuhan itu yang terbaik bagi kita. Amen. Waktu Tuhan itu yang selalu indah bagi kita. Ya, Yesus. Haleluya. Mari kita tetap akan terus melihat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, bahwa waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Amen. Mari kita lakukan pujian sekali lagi, dan dalam kasih Kristus saya mengundang Ibu Meis untuk maju ke depan berdoa dengan firman Tuhan. Sesuatu terjadi. Amin. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewat cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewat cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya Tuhan, kami percaya waktu-Mu yang terbaik bagi kami. Apapun yang harus kami hadapi, kami jalani di dalam dunia ini, kami tidak perlu khawatir dan takut, karena Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Kami belajar lagi untuk dapat lebih mengenal Engkau dan hidup lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu jauh dari yang sana datang ke Jakarta, datang di tempat ini Tuhan. Terima kasih, berkati pelayanannya, kesehatan keluarganya juga, apa yang menjadi kerinduan hatinya Tuhan, jadikanlah sesuai dengan kehendak-Mu. Bapak terima kasih, di dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman yang sudah kami terima. Haleluya, amin. Saya senang banget. Pertama kali terima kasih ya Bapak Pendeta untuk waktunya. Saya senang sekali hari ini. Jadi bagi ibu bapak sekalian di sini, yang saya ingin tinggalkan bahwa selagi kesempatan Tuhan berikan, selagi kesehatan Tuhan berikan, jangan sia-siakan itu. Layani Tuhan. Tidak harus di mimbar, tidak. Di dalam rumah, layani Tuhan. Dimanapun kita ada, di sekolah, dimanapun. Dalam perjalanan, dimanapun. Pokoknya dimanapun. Kalau ada manusianya, layani Tuhan. Ya, layani Tuhan, saksikan bagaimana besarnya Tuhan di dalam kehidupan ini.
bagaimana baiknya kasih Tuhan yang luar biasa. Ya. Itu juga saya syukuri karena hari kemarin Tuhan telah tambahkan 1 tahun usia buat saya. Ya, terima kasih. Dan kita perlu sekali kesetiaan itu. Kata setia itu perlu ya Pak ya, pendeta ya. Setia kepada Tuhan. Karena Tuhan itu setia. Apapun yang kita jalani di dalam kehidupan ini, Tuhan tidak pernah beranjak dari kehidupan kita. Kita yang gak percaya kalau Tuhan ada sama kita, ya. Tuhan selalu ada karena Dia mengasihi saudara dan saya, dan tentu Dia mau kita semua mewarisi kerajaan sorga. Betul ya Pak? Saya ingin menyanyikan sebuah pujian yang sudah lama sekali. Nyanyian ini untuk Tuhan, sebuah pengakuan bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri dalam dunia ini. Ya, kita perlu Tuhan. Apalagi hari-hari ini makin sulit, bukan? Hari-hari makin sulit. Ya, tetapi janji Tuhan tidak pernah berakhir hanya karena kesulitan-kesulitan itu. Tidak. Masalahnya bagaimana kita mengimani janji Tuhan itu. Bila ku jalan di lembah yang gelap, tentu rasa asing hidup ini, ya kan? Bila ku jalan di lembah yang gelap, rasa asinglah jalanku. Tuhanku perlu pertolonganmu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Mempunyai satu pengakuan bahwa kita tidak dapat menjalani kehidupan ini sendiri tanpa Tuhan. Sekalipun down perjalanan hidup ini, tetapi kalau kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Itu harus kita imani, harus kita yakini. Up and down itu biasa, tetapi kekuatan dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan akan terus menyertai kehidupan kita. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, kita terus diperbaharui secara. Itulah keuntungannya, berbahagianya kita memiliki Tuhan dalam kehidupan kita. Kekuatan kita diperbaharui ya, kesehatan semuanya, iman kita semua dikuatkan. Jadi tetaplah kuat di dalam Tuhan. Bila ku jalan di lembah yang gelap, rasa asinglah jalanku. Tuhanku perlu pertolonganmu,
dapat jalan sendiri. Puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi kepada hamba-Nya jauh dari Irian, firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semua, dan kita yang mendengarkan dengan baik, kita akan menjadi kuat. Tetap di dalam Tuhan. Kami dari kelompok 4 PA Eklesia pada pagi ini tak lupa menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun kepada Ibu Meis Sumendak terkasih. Tetap sehat dan bahagia selalu di dalam Tuhan. Hidup ini sangat indah dengan Yesus. Hidup ini berarti bersamanya. Hidup ini tambah manis setiap hari. Karena Yesus menuntun hidup
bagaimana Tuhan sangat baik. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, seminggu yang lalu saya sakit dan sempat dirawat di rumah sakit jantung. Tanda-tandanya dada sebelah kiri saya ada tusuk-tusuk, dan saya pikir kalau dada kiri pasti jantung. Itu saja mungkin belum meyakinkan saya. Tapi ketika tangan sebelah kiri saya mulai terasa kebas, saya pikir wah, saya mesti segera ke dokter. Saya langsung menelpon anak-anak saya dan mereka mengantar saya ke dokter, langsung ke rumah sakit jantung. Masuk UGD, diperiksa darahnya sangat tinggi, ya tinggi ya, bukan sangat tinggi, sekitar 150, dan saya dipasang alat-alat segala macam, periksa jantung, dan saya sangat kaget ketika saya melihat ke monitor TV, jantungnya cuma pelan-pelan begini. Saya panik, saudara. Saya takut nanti dia teriak gitu. Terus terang saya panik sekali. Saya bilang, Tuhan, tolong saya Tuhan, hanya itu. Tapi benar-benar saya panik. Dan di saat saya panik, Tuhan tahu, dan dia menggerakkan hati seorang hambanya, menelpon saya. Di saat saya panik, saya dapat telepon, saya terima telepon di dalam UGD. Hambanya ini cuma mengatakan, Fani, kamu tenang, kamu jangan panik. Dari mana dia tahu saya panik? Itu pasti dari Tuhan kan. Nah, dia tidak tahu saat itu saya ada dalam keadaan panik dan ada di UGD, tapi Tuhan menggerakkan hatinya dan dia memberikan saya kekuatan. Jangan panik, Fon. Kamu pandang Tuhan, jangan panik, kamu tenang. Dan dia berdoa. Ketika selesai berdoa, saya memang tenang. Tuhan baik ya. Terima kasih Bu Mes. Terima kasih Tuhan pakai hambanya. Di saat-saat kita membutuhkan kekuatan, pertolongan, Tuhan pakai untuk menopang doa saya, dan Tuhan mendengar dan menjawab. Setelah itu saya tenang, setelah didoakan Ibu Mes dari telepon, dokter ruang gawat darurat bilang, Ibu jangan menelpon dulu. Oh enggak dok, saya sedang didoakan. Oh ya, setelah itu jangan menelpon. Oke. Setelah itu saya dibawa ke satu ruangan yang ada seperti kapsul gitu ya. Saya mesti masuk ke ruangannya itu. Tapi saya tidak bisa dibaringkan karena sakit. Saya keringat dingin dan gemetar, tidak bisa. Akhirnya dibawa kembali ke UGD. Ibu mesti tenang dulu katanya. Oke, saya tenang, saya berdoa lagi. 1 jam kemudian dibawa lagi ke ruangan yang kapsul itu harus masuk dan bisa dibaringkan, dan akhirnya selesai dan bawa kembali lagi ke UGD. Setelah itu diperiksa macam-macam dan dokter UGD mengatakan bahwa ibu kena serangan jantung ringan. Oh Tuhan, tolong saya Tuhan. Saya udah berpikir, tapi Tuhan tolong saya tahu segalanya ada di tangan Tuhan. Saya imani Tuhan pasti menolong saya. Setelah itu dokter UGD, dokter jantungnya belum periksa. Ibu harus dirawat. Jadi saya dirawat dan sorenya dokter jantung datang. Dia bilang, Ibu, saya tidak menemukan ada tanda-tanda serangan ringan atau apa. Tidak ada apa-apa nih. Oh, saya bilang, puji Tuhan, dok, jadi saya bukan serangan jantung. Tidak ada, tapi nanti saya tanya dulu, Ibu turunan orang tua ada jantung? Saya bilang, iya, orang tua saya meninggal karena jantung dan kakak tertua saya juga meninggal karena jantung. Oh kalau gitu saya mesti periksa lanjut untuk ibu. Nggak apa-apa, ibu rawat dulu, nanti kalau hasil dari pemeriksaan lanjut itu treatment ya, dengan dipasang segala macam obat. Dan saya disuruh periksa itu, ternyata saya kuat banget sampai waktunya sudah habis, saya masih bisa untuk treatmentnya, dan dokter bilang tidak ada apa-apa ibu. Akhirnya hasil semua keluar, dokter menganalisa tidak ada apa-apa, ibu hanya nyeri otot saja. Saya bilang puji Tuhan, apa yang tidak terpikirkan Tuhan selalu aminkan, bahwa kita punya Tuhan, Dia selalu tahu, Maha tahu apa yang kita inginkan. Terima kasih kepada Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Saya sehat, saya semangat, terlebih
Setelah itu saya baca WA, wow, sahabat-sahabat Eklesia luar biasa mendukung saya di dalam doa. Saya baca semua. Ternyata kalau kita tidak merasakan seolah-olah ucapan doa itu hanya biasa ya, kata-kata yang biasa, cepat sembuh Tuhan tolong. Tetapi ketika kita merasakan itu di dalam kita dalam keadaan sakit, membaca itu benar-benar terasa bahwa ini adalah doa-doa yang benar. Puji Tuhan, sahabat-sahabatku Eklesia, tidak pernah saya lupakan, selalu saya bawa dalam doa semangat yang diberikan kepada saya sehingga saya boleh ada saat ini dengan tubuh yang sehat, diberkati Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati. Saya tadi merekam kata terus melayani Tuhan. Ini kata-kata Ibu Mes ya, yang selalu diperkatakan untuk kita semua. Benar? Jangan jumo-jumo untuk melayani Tuhan. Nah, saya coba untuk mencari ya, melayani Tuhan artinya bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Benar? Ya. Nah, kata-kata ini bisa saya dapatkan di angka 6. Ya, semua orang tahu angka 6 itu angka manusia, di mana Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Tapi arti yang lain adalah di mana angka 6 itu Allah memberi jatah untuk manusia itu bekerja. Ya. Jadi selama kita masih ada, Tuhan masih memberikan kita kehidupan, maka kita harus bekerja buat Tuhan. Amin. Nah, angka 9 sekarang. Angka 9 adalah angka yang terakhir sebelum angka 10. Bisa dikatakan juga angka yang sempurna. Saya melihat di sini angka 9 ini adalah angka Roh Kudus. Buah Roh Kudus. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Tadi Bapak bilang kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kebaikan, kelemah lembutan, terakhir apa? Penguasaan diri. Dan ini saya lihat ada di dalam sikap karakter dari Ibu Mes. Amin. Ya. Kalau bukan kasih yang ditransformasikan di dalam kehidupan Ibu Mes, maka Eklesia ini tidak ada. Ya. Dan dia selalu ada damai sejahtera, senantiasa, sukacitanya juga ada. Saya melihat kesetiaannya luar biasa. Ya, kita patut untuk mengikuti teladan dari Ibu Mes. Dan kami berharap semua, ya, kita semua boleh mengikuti apa yang sudah diberikan, yang sudah diteladankan oleh Ibu Mes. Saya juga di sini juga karena Ibu Mes. Ya, kalau saya ada di sorga, saya akan berterima kasih juga Ibu Mes. Yang mungkin orang-orang bilang mungkin ya, di mana letak kelemah lembutan Ibu Mes? Saya nggak bisa, ya banyak orang bilang, oh Ibu Mes begini-begini. Tapi kalau saya lihat figur dari Ibu Mes, ini seperti Musa. Kita Eklesia 3 ya, setiap hari membaca firman, kita satu grup, dan sampai kepada Musa. Saya juga kalau lihat Musa nggak ada lemah lembutnya juga. Dia suka marah-marah juga. Saya lihat di mana ya kelemah lembutan Musa. Malah dia suka marah juga sama Tuhan, suka memberikan nasihat kepada Tuhan.
sepertinya Musa itu lebih wise, lebih bijaksana, sampai membuat Allah itu menyesal kadang-kadang dengan keputusannya. Nah, ini juga kita harus belajar, ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan mewakili para koordinator. Biarlah kita memakai kesempatan waktu yang ada, tetap melayani Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan sampai ya titik terakhir istilahnya, melayani sampai Tuhan panggil atau Tuhan datang kembali. Itu. kami koordinator bisa juga menjadi pujian dari Bapak Ibu sekalian yang ada di tempat ini, Eklesia. Biarlah kita sehati mau melayani Tuhan, karena kita Tuhan akan menyertai kita. Tidak ada waktu, tidak ada kesempatan lagi nanti. Sekarang ambil keputusan, layani Tuhan melalui kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kita. Tuhan akan menguatkan kita sekalipun harus melewati jalan yang sempit, masalah-masalah yang banyak di dunia ini. Tetapi layani Tuhan, tidak akan sia-sia apa yang kita buat buat Tuhan.
tuai nanti di sorga. Berikanlah kuasa Roh Kudus, kuasai kehidupan kita Roh Kudus, sehingga kita mampu melayani Tuhan. Bapak Ibu, saya undang kita semua berdiri. Kita nyanyikan bersama-sama pujian ini. Sekali lagi, ku mau melayani Tuhan. Yang bertahun-tahun, saya mohon ke depan, berlutut di depan, para hamba-hamba Tuhan akan mendoakannya. Saya undang hamba-hamba Tuhan datang ke depan. Ibu, Bapak Pendeta dari Terbunuh akan memimpin kita di dalam doa dan terus doa berkat. Kuasa Roh Kudus